Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Purwati Kuswarini Suprapto, Magister Sains. Yang terhormat Bapak Diki Muhammad Haidir, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah ekologi, dan rekan-rekan yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 izin untuk mempresentasikan materi mengenai berbagai faktor lingkungan dalam ekosistem. Sebelum memasuki presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelas C Ekologi dengan beranggotakan Sylvia, Santi Tiffany Hidayat, Siva Nur Hidayati, dan Kamelia Anugrah, saya sendiri. Nah, baiklah, mungkin langsung ke konten materinya. Yang pertama yaitu ada radiasi matahari terhadap perbedaan iklim di permukaan bumi. Yang kedua ada siklus hidrologi. Yang ketiga ada air sebagai komponen fisik yang penting. Yang keempat yaitu tanah dan komposisinya. Mungkin langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai radiasi matahari terhadap perbedaan iklim di permukaan bumi. Akan dibawakan oleh saya sendiri, Kamelia Anugrahini. Radiasi matahari. Radiasi adalah bentuk energi yang dipancarkan oleh setiap benda yang mempunyai suhu di atas 0 mutlak dan merupakan satu-satunya bentuk energi yang dapat menjalar di dalam vakum angkasa luar. Radiasi matahari ini jatuh ke bumi, disebut insolasi. Semua benda memancarkan energi radiasi, biasanya melintasi berbagai panjang gelombang. Sifat pasti dari energi yang dipancarkan bergantung pada suhu benda. Dapat dilihat pada gambar ya. Kemudian semakin panas objeknya, maka semakin energi foton dipancarkan dan semakin pendek panjang gelombangnya. Permukaan panas seperti matahari 5.800 derajat Celcius itu merupakan radiasi gelombang pendek. Sebaliknya benda-benda yang lebih dingin seperti permukaan bumi suhu rata-rata 15 derajat Celcius memancarkan radiasi dengan panjang gelombang yang lebih panjang atau radiasi gelombang panjang terestrial. Ada radiasi bersih atau radiasi neto. Bumi mencegat energi matahari atau masuk menerima dalam bentuk radiasi gelombang yang pendek. Beberapa di antaranya dipantulkan kembali keluar angkasa. Bumi memancarkan energi kembali keluar angkasanya dalam bentuk radiasi gelombang panjang. Sebagian diserap oleh gas di atmosfer dan dipancarkan kembali ke permukaan, dapat dilihat di gambarnya. Kemudian perbedaan antara radiasi gelombang pendek yang masuk dan radiasi gelombang panjang yang keluar adalah radiasi neto atau radiasi bersih. Suhu permukaan adalah fungsi dari radiasi neto. Dapat dilihat gambarnya ya, yang LW itu gelombang panjang, yang SW itu gelombang pendek. Apa sih hubungan antara radiasi matahari dan iklim? Yang pertama yaitu pengaruh lintang. Sudut datang sinar matahari adalah sudut yang dibentuk oleh matahari dan permukaan bumi. Pada siang hari ketika sudut datang tegak lurus, radiasi yang diterima bumi lebih banyak. Berbeda dengan kondisi ketika sudut datang sinar matahari rendah, radiasi juga semakin rendah. Semakin jauh suatu tempat dari ekuator, sudut datang sinar matahari yang diterima semakin rendah. Alhasil radiasi yang diterima pun semakin sedikit. Inilah yang akan mempengaruhi suhu di suatu tempat. Selanjutnya ada hubungannya dengan parameter-parameter lainnya. Yang kedua yaitu revolusi bumi. Ini akan memberikan variasi musiman selama setahun. Kemudian juga rotasi bumi. Periode rotasi bumi adalah 1 hari 24 jam. Ini adalah alasan terjadinya sirkulasi diurnal atau harian. Kemudian yang keempat, kemiringan poros bumi dan paralelisme. Kemiringan poros bumi terhadap bidang revolusinya sekitar 23,5 derajat. Hal ini berarti selama berotasi posisi bumi akan selalu miring. Posisinya ketika revolusi akan menentukan belahan bumi mana yang dekat dengan matahari serta bagian yang jauh dari matahari. Jadi radiasi matahari itu berhubungan dengan iklim.
Apa sih cuaca dan iklim? Nah, cuaca adalah kombinasi suhu, kelembaban, curah hujan, angin, kekeruhan, dan kondisi atmosfer lainnya yang terjadi di tempat dan waktu tertentu. Nah, sedangkan iklim adalah pola cuaca rata-rata jangka panjang dan mungkin lokal, regional, ataupun bisa juga global. Itu perbedaan cuaca dan iklim. Nah, ada variasi musim yang tadi ya dapat menyebabkan variasi musim. Nah, jumlah radiasi matahari yang diterima oleh bumi sangat bervariasi dengan garis lintang. Daerah tropis di dekat khatulistiwa menerima jumlah radiasi matahari yang terbesar, dan garis lintang tinggi menerima paling sedikit. Nah, karena bumi itu miring pada porosnya, beberapa bagian bumi mengalami perbedaan musiman dalam radiasi matahari. Perbedaan ini menimbulkan variasi musiman dalam radiasi dan suhu bersih. Nah, ada gradien global dalam suhu tahunan rata-rata paling hangat di daerah tropis dan menurun ke arah kutub. Nah, kemudian untuk variasi musim, nah di wilayah ekuator terdapat sedikit musim atau variasi sepanjang tahunnya, lebih sedikit dalam radiasi neto, suhu, atau panjang hari. Nah, musiman meningkat secara sistematis dari ekuator ke kutub, jadi yang di kutub lebih banyak gitu ya. Kemudian untuk titik balik, di sini ada gambarnya ya, yang A itu titik balik matahari musim panas, yang B itu vernal dan musim gugur, yang C itu titik balik matahari di musim dingin. Nah, angin dan arus laut. Nah, angin permukaan dan rotasi bumi ini menciptakan arus laut. Dapat dilihat gambarnya, ada arus laut. Nah, arus laut dunia, itu gambar arus laut dunia. Nah, sirkulasi dipengaruhi oleh gaya Coriolis. Nah, gaya Coriolis ini adalah gerakan searah jarum jam di belahan bumi utara dan gerakan berlawanan arah jarum jam di belahan bumi selatan dan dataran benua. Dan bagaimana lautan dihubungkan oleh arus. Jadi lautan dihubungkan oleh arus, dan panah biru itu melambangkan air dingin dan panah merah itu melambangkan air hangat. Jadi bisa dilihat ya, ada yang searah jarum jam putarannya, kemudian juga ada yang berlawanan. Nah, kemudian suhu mempengaruhi kadar air di udara. Bagaimana itu bisa mempengaruhi? Jadi, jika udara mendingin ke titik di mana tekanan uap sebenarnya sama dengan tekanan uap jenuhnya, uap air di udara itu akan mengembun. Nah, untuk kandungan air tertentu dari sebidang udara, suhu di mana tekanan uap saturasi tercapai, kelembaban relatifnya itu 100%. Nah, itu disebut titik embun kalau kelembabannya sudah 100%. Nah, saat malam menjelang, suhu turun dan kelembaban relatif meningkat saat malam. Nah, kemudian jika suhu udara malam yang sejuk mencapai titik embun, air mengembun dan embun terbentuk, menurunkan jumlah air di udara. Nah, saat matahari terbit, suhu udara menghangat lagi dan kapasitas uap air atau tekanan uap saturasi itu meningkat. Nah, akibatnya embun ini akan menguap dan meningkatkan tekanan uap di udara. Jadi, suhu itu dapat mempengaruhi kadar air yang ada di udara. Kemudian, ada curah hujan. Nah, curah hujan ini dengan menyatukan pola suhu, angin, dan arus laut, nah kita bisa memahami pola curah hujan global. Nah, curah hujan tidak merata ya di seluruh bumi. Dapat dilihat gambarnya. Curah hujan tertinggi itu menurut polanya itu biasanya di wilayah ekuator. Nah, kemudian menurun saat seseorang bergerak ke arah utara dan selatan. Namun penurunan tersebut tidak terus menerus. Nah, dua palung terjadi di garis lintang tengah yang mengganggu pola umum penurunan ekuator menuju kutub. Di dekat khatulistiwa, angin pasat timur laut bertemu dengan air pasat tenggara. Jadi wilayah sempit tempat pertemuan angin pasat ini disebut ITCZ-nya, dan yang ditandai dengan curah hujan yang tinggi. Nah, di mana dua massa udara bertemu, udara menumpuk dan udara lembab yang hangat naik dan mendingin. Nah, ketika titik embun tercapai, awannya juga terbentuk dan curah hujan turun sebagai hujan. Pola ini menyebabkan curah hujan tinggi di wilayah tropis Asia Timur, Afrika, dan Amerika Selatan dan Tengah. Jadi, curah hujan juga terkadang itu ada polanya, seperti itu. Nah, kemudian kedekatan dengan garis pantai mempengaruhi iklim. Nah, pengaruh penting dalam iklim adalah hubungan antara tanah dan air. Nah, permukaan tanah lebih cepat panas dan dingin daripada air.
sebagai akibat dari perbedaan panas spesifiknya. Nah, kalor jenis adalah jumlah energi panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius. Nah, panas jenis air jauh lebih tinggi daripada panas tanah ataupun panas udara. Nah, diperkirakan kira-kira 4 kali jumlah energi termal untuk menaikkan suhu air sebesar 1 derajat Celcius daripada di darat atau udara. Nah, akibatnya wilayah daratan itu jauh lebih dari pantai gitu. Wilayah daratan yang lebih jauh dari pantai itu mengalami variasi suhu musiman yang lebih besar daripada wilayahnya yang di pesisir. Bisa dilihat gambarnya ya. Nah, pola ini disebut sebagai kontinentalitas ya disebutnya. Nah, efek sebaliknya terjadi di wilayah pesisir. Lokasi-lokasi ini memiliki kisaran suhu yang lebih kecil sebagai akibat dari apa yang disebut sebagai pengaruh maritim. Nah, musim panas dan musim dingin yang ekstrim dimoderasi oleh pergerakan sistem angin barat laut dari laut. Nah, arus laut ini dapat meminimalkan variasi musiman suhu permukaan air. Jadi, suhu air yang dimoderasi berfungsi untuk memoderasi perubahan suhu pada massa udara di atas permukaan. Jadi, seperti itu pengaruh dari garis pantai terhadap iklim. Kemudian ada topografi. Topografi pegunungan mempengaruhi pola iklim lokal dan regional. Hubungannya yaitu antara ketinggian dan suhu. Nah, di bagian atmosfer yang lebih rendah, suhu menurun dengan ketinggian pada tingkat yang cukup seragam karena penurunan kepadatan dan tekanan udara. Nah, selain itu atmosfer dihangatkan oleh konduksi atau perpindahan panas melalui kontak langsung dari permukaan bumi. Nah, jadi suhu itu akan menurun dengan bertambahnya jarak dari sumber konduktif, yaitu permukaan. Nah, laju penurunan suhu dengan ketinggian ini disebut tingkat selang waktu. Dapat dilihat gambarnya. Kemudian, jadi untuk garis lintang atau kedekatan yang sama dengan pantai, daerah dengan ketinggian yang lebih tinggi akan memiliki suhu yang lebih rendah secara konsisten daripada yang berada di tempat yang rendah. Itu topografinya. Nah, yang terakhir yaitu ada iklim mikro. Kondisi iklim aktual tempat tinggal organisme sangat bervariasi dalam satu iklim. Variasi lokal ini atau iklim mikro mencerminkan topografi, tutupan vegetatif, keterpaparan, dan faktor lain dalam setiap skalanya. Nah, sudut radiasi matahari ini dapat menyebabkan perbedaan mencolok, misalkan antara lereng yang menghadap utara dan selatan, baik di pegunungan, bukit pasir, atau bukit semut. Jadi untuk iklim itu mikro gitu, jadi tiap wilayah itu bisa berbeda sekali gitu, meskipun ramalan cuaca itu misalkan di suatu daerah gitu ya, misalkan berapa derajat, tetapi itu belum mutlak gitu, bisa saja itu berbeda dengan sebenarnya gitu, tergantung ada di mana. Nah, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan teman-teman juga mungkin bisa lebih memahami lagi ketika membaca e-booknya ya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih, boleh dilanjutkan ke rekan saya selanjutnya. Materi selanjutnya adalah siklus hidrologi. Siklus hidrologi merupakan proses di mana air bergerak secara berurutan dari udara ke bumi dan kembali ke atmosfer yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, sebuah siklus pastilah mempunyai beberapa tahapan yang berangkai. Tahapan-tahapan tersebut apabila bergabung antara satu dengan yang lainnya, maka akan tercipta sebuah siklus. Siklus hidrologi ini memiliki 9 tahapan. Tahapan yang pertama dalam siklus hidrologi ini adalah evaporasi. Evaporasi merupakan penguapan. Nah, penguapan yang mengalami siklus hidrologi adalah penguapan air yang ada di bumi, seperti samudra, laut, danau, rawa, sungai, dan bendungan, bahkan di daerah pesawahan. Nah, semua air tersebut akan berubah menjadi uap air karena adanya pemanasan dari sinar matahari dan naik ke lapisan atmosfer. Hal inilah yang disebut evaporasi atau penguapan. Tahapan yang kedua yaitu transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan yang terjadi pada tubuh tumbuhan. Sama halnya dengan evaporasi, transpirasi ini juga mengubah air yang berwujud cair dari tumbuhan menjadi uap air. Nah, uap air ini juga akan dibawa ke atas, yaitu ke atmosfer. Tahapan yang ketiga yaitu evapotranspirasi.
Evapotranspirasi merupakan proses penguapan jumlah total air dari permukaan tanah dan vegetasi ke atmosfer. Nah, evapotranspirasi ini merupakan gabungan dari evaporasi dan juga transpirasi. Dalam siklus hidrologi, evapotranspirasi sangat mempengaruhi jumlah air yang terangkut ke atas atau atmosfer bumi. Faktor yang mempengaruhi laju evapotranspirasi adalah laju bertambah dengan meningkatnya suhu, radiasi matahari, dan pergerakan angin. Nah, laju berkurang dengan meningkatnya kelembaban. Tahapan yang keempat adalah sublimasi. Sublimasi merupakan proses penguapan yang terjadi di kutub atau puncak gunung, di mana adanya proses perubahan es menjadi uap air tanpa mengalami fase cair terlebih dahulu. Tahapan yang kelima adalah kondensasi. Kondensasi yaitu perubahan wujud uap air yang sudah mencapai ketinggian tertentu menjadi titik-titik air yang ukurannya sangat kecil setelah proses penguapan. Nah, perubahan wujud ini terjadi karena pengaruh suhu udara sangat rendah berada di ketinggian tersebut. Partikel titik-titik air tersebut kemudian saling berdekatan dan membentuk awan, dan semakin banyak partikel tersebut, maka awan semakin tebal dan menghitam. Tahapan yang keenam adalah adveksi. Adveksi merupakan perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya, namun masih dalam posisi horizontal. Proses adveksi ini terjadi karena adanya angin maupun perbedaan tekanan udara, sehingga mengakibatkan awan tersebut berpindah. Proses adveksi ini memungkinkan awan akan menyebar dan berpindah dari atmosfer yang berada di laut menuju atmosfer yang ada di daratan. Tahapan yang ketujuh adalah presipitasi. Presipitasi adalah proses mencairnya awan hitam akibat adanya pengaruh suhu udara yang tinggi. Pada tahap inilah terjadinya hujan, namun tidak semua presipitasi menghasilkan air. Apabila presipitasi terjadi di daerah yang mempunyai suhu yang terlalu rendah, yaitu sekitar kurang dari 0 derajat Celcius, maka presipitasi akan menghasilkan salju. Tahapan yang ke-8 yaitu runoff. Runoff adalah limpasan permukaan atau aliran air di atas permukaan tanah akibat hujan datang lebih cepat daripada kecepatan tanah menyerapnya. Proses pergerakan air ini dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, menuju reservoir di bumi seperti danau, sungai, laut, dan saluran air lainnya. Tahapan yang ke-9 adalah infiltrasi. Infiltrasi adalah proses absorpsi atau penyerapan air hujan ke dalam pori tanah yang akan mengisi kelembaban tanah dan membentuk air tanah. Nah, infiltrasi ini merupakan tahap terakhir dalam siklus hidrologi, di mana air tersebut akan kembali ke lautan dan memulai tahapan pada siklus hidrologi sebelumnya. Nah, berikut ini adalah diagram siklus air global yang menunjukkan berbagai reservoir atau badan air dan fluks pertukaran antar reservoir. Nah, volume total air di bumi kira-kira 1,4 miliar kilometer kubik, yang lebih dari 97%-nya berada di lautan. 2% lainnya ditemukan di lapisan es kutub dan gletser. Dan ketiga reservoir aktif terbesar adalah air tanah, yaitu 0,3%. Di atas lautan, penguapan melebihi curah hujan sekitar 40.000 km kubik. Nah, sebagian besar air yang menguap dari lautan diangkut oleh angin ke permukaan tanah dalam bentuk uap air, di mana ia diendapkan sebagai pengendapan. Nah, dari 111.000 km kubik air yang jatuh sebagai presipitasi atau hujan di permukaan tanah. Nah, hanya sekitar 71.000 km kubik yang dikembalikan ke atmosfer sebagai evapotranspirasi. Sisanya 40.000 km kubik dilakukan sebagai limpasan oleh sungai dan akhirnya kembali ke lautan. Nah, pentingnya atmosfer dalam siklus air global terlihat dari waktu perputaran waduk ini. Nah, waktu perputaran dihitung dengan membagi ukuran reservoir dengan laju keluaran atau fluks keluar.
Misalnya, waktu pergantian untuk laut adalah ukuran reservoir 1,37 dikali 10 pangkat 6 km kubik dibagi dengan laju penguapan yaitu 425 km kubik per tahun atau lebih dari 3.000 tahun. Sebaliknya, waktu pergantian reservoir atmosfer sekitar 0,024 tahun. Artinya, seluruh kandungan air di dalam atmosfer diganti rata-rata setiap 9 hari. Selanjutnya adalah macam-macam siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi ini terbagi menjadi 3. Siklus hidrologi pendek, yaitu di wilayah lautan, kemudian ada siklus hidrologi sedang di wilayah daratan dekat dengan laut, dan siklus hidrologi panjang di wilayah pegunungan. Siklus hidrologi pendek biasa terjadi di wilayah lautan. Siklus hidrologi pendek ini memiliki 3 tahap. Yang pertama, mengalami evaporasi di laut. Air laut yang terkena pemanasan sinar matahari akan mengalami penguapan dan menjadi uap air. Yang kedua, uap air tersebut akan mengalami kondensasi dan membentuk awan. Yang ketiga, awan yang terbentuk tersebut akan menjadi hujan di sekitar permukaan laut. Nah, inilah yang disebut hujan laut. Siklus hidrologi sedang merupakan siklus hidrologi yang umum terjadi di Indonesia. Hasil siklus ini adalah turunnya hujan di atas daratan. Hal ini karena proses adveksi akan membawa hujan-hujan tersebut ke arah daratan. Nah, siklus sedang ini terdapat 5 tahap. Yang pertama, air laut yang terkena pemanasan sinar matahari akan mengalami penguapan menjadi uap air. Kemudian yang kedua, terjadinya kondensasi. Yang ketiga, uap air yang sudah terbentuk melalui proses kondensasi mengalami proses adveksi karena adanya angin dan tekanan udara sehingga bergerak menuju ke daratan. Yang keempat, di atmosfer daratan, uap air tersebut akan membentuk awan dan kemudian akan berubah menjadi hujan atau presipitasi. Kemudian yang kelima, air hujan tersebut jatuh di permukaan bumi atau daratan akan mengalami run-off menuju ke sungai dan kembali ke laut. Siklus hidrologi panjang merupakan siklus hidrologi yang umum terjadi di daerah beriklim subtropis atau pegunungan. Tahapan dari siklus panjang ini yang pertama, terjadinya evaporasi di lautan, kemudian terjadi transpirasi oleh tumbuhan. Yang kedua, uap air mengalami sublimasi. Kemudian yang ketiga, terjadinya kondensasi. Yang keempat, terjadinya proses adveksi, awan bergerak menuju daratan. Yang kelima, terjadinya presipitasi, hujan yang terbentuk adalah salju yang kemudian terakumulasi menjadi gletser. Kemudian yang keenam, gletser di daratan mencair. Hasilnya, air tersebut mengalir dan membentuk aliran air sungai, kemudian bergerak menuju laut kembali. Saya, Syifa Nur Hidayati, akan melanjutkan pembahasan mengenai air sebagai komponen fisik yang penting, air laut dan air tawar. Sifat kimia air. Molekul air terdiri dari 2 atom hidrogen yang bergabung dengan 1 atom oksigen, yang diwakili oleh simbol kimia H2O. Atom hidrogen terikat pada atom oksigen secara asimetris, sehingga 2 atom hidrogen berada di satu ujung molekul dan atom oksigen di ujung lainnya. Dapat dilihat pada gambar A, warna merah ini menunjukkan hidrogen, sedangkan warna biru ini merupakan oksigen. Jenis ikatan yang terjadi pada molekul air, yang pertama ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen yaitu ikatan antara 2 atom hidrogen dan atom oksigen dengan pemakaian elektron secara bersama, sehingga setiap atom hidrogen berbagi 1 elektron dengan oksigen. Atom hidrogen bersama lebih dekat ke atom oksigen daripada satu sama lainnya. Akibatnya, sisi molekul air tempat atom hidrogen berada
memiliki muatan positif. Dan sisi berlawanan di mana atom oksigen berada memiliki muatan negatif, sehingga memolarisasi molekul air. Peristiwa tersebut dinamakan ikatan kovalen polar. Ini bisa dilihat pada gambar B. Tempat hidrogen berada ini bermuatan positif, sedangkan daerah yang tidak terdapat hidrogen ini bermuatan negatif. Ikatan yang kedua yaitu ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen dalam molekul air terjadi karena adanya sifat polar dalam air. Setiap molekul air menjadi terikat lemah dengan molekul tetangganya. Tempat kedudukan atom hidrogen yang positif akan menarik tempat kedudukan oksigen yang negatif dari molekul air lainnya. Air memiliki beberapa sifat unik yang terkait dengan ikatan hidrogennya. Salah satu sifatnya adalah memiliki kalor jenis yang tinggi, yaitu jumlah kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 gram air 1 derajat Celcius. Air dapat menyimpan sejumlah besar energi panas dengan sedikit kenaikan suhu. Akibatnya, panas dalam jumlah besar harus diserap sebelum suhu air alami seperti kolam, danau, dan laut hanya naik 1 derajat Celcius. Air ini memanas secara perlahan di musim semi dan mendingin juga secara perlahan di musim gugur. Proses ini mencegah fluktuasi musiman yang luas pada suhu habitat akuatik. Kalor jenis air yang tinggi juga penting dalam regulasi termal organisme. Selanjutnya, sifat fisika air. Terdapat beberapa sifat fisika air. Yang pertama yaitu kohesi. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel sejenis. Dalam suatu badan air, gaya tarik-menarik ini sama di semua sisi. Namun, di permukaan air kondisinya berbeda. Di bawah permukaan, molekul air ini tertarik satu sama lain dengan kuat. Di atas permukaan, daya tarik yang jauh lebih lemah antara molekul air dan udara. Oleh karena itu, molekul di permukaan ditarik ke bawah, menghasilkan permukaan yang kencang seperti balon yang mengembang. Kondisi ini disebut juga dengan tegangan permukaan. Tegangan permukaan ini berperan dalam mampu menopang benda-benda seperti hewan water strider dan laba-laba air yang melintasi permukaan kolam. Nah, berikut merupakan potret water strider. Sifat fisika yang kedua yaitu viskositas. Viskositas ini merupakan sifat material yang mengukur gaya yang diperlukan untuk memisahkan molekul dan memungkinkan benda melewati cairan. Viskositas adalah sumber ketahanan gesekan terhadap benda-benda yang bergerak melalui air. Ketahanan gesekan air 100 kali lebih besar daripada udara. Bentuk tubuh yang ramping dari banyak organisme air, misalnya kebanyakan ikan dan mamalia laut, membantu mengurangi ketahanan gesekan. Pergantian air di ruang yang ditinggalkan oleh hewan yang bergerak dapat meningkatkan hambatan pada tubuh hewan tersebut. Hewan yang dirampingkan secara terbalik dengan bagian depan yang pendek dan bulat serta tubuh yang meruncing, ini memiliki ketahanan air paling sedikit. Contohnya itu tubuh paus sperma atau Physeter catodon.
Meskipun viskositas air yang dihasilkan ini membatasi mobilitas organisme akuatik, hal itu juga menguntungkan organisme akuatik tersebut. Jika sebuah benda yang terendam air memiliki berat kurang dari air yang dipindahkan, maka benda tersebut dikenai gaya ke atas atau disebut juga dengan daya apung. Karena kebanyakan organisme akuatik yang meliputi tumbuhan dan hewan ini mendekati daya apung netral atau kerapatannya mirip dengan air, maka organisme tersebut tidak memerlukan bahan struktural seperti kerangka atau selulosa untuk menahan tubuh mereka agar dapat melawan gaya gravitasi. Sifat fisik air yang selanjutnya yaitu kerapatan suhu. Pada umumnya, cairan ini akan semakin rapat dengan semakin dinginnya suhu. Jika cairan didinginkan sampai menjadi padat, maka wujud padat dari cairan ini menjadi lebih rapat dibandingkan dengan wujud cairnya. Namun, kondisi demikian tidak terjadi pada air, karena air memiliki kerapatan suhu yang aneh. Air akan menjadi semakin rapat bila didinginkan sampai pada suhu 4 derajat Celcius. Dan dalam proses pendinginan selanjutnya, maka kerapatan air semakin menurun. Keunikan sifat fisik air inilah yang menyebabkan es lebih dingin dibandingkan dengan air dan dapat terapung di atas air. Sifat ini berperan penting dalam kehidupan di laut. Karena jika tidak memiliki sifat tersebut, maka sebagian besar volume lautan tidak dapat dihuni karena air laut menjadi berbentuk gumpalan-gumpalan es yang besar atau dengan kata lain, es di permukaan badan air mengisolasi air di bawahnya, membantu menjaga badan air yang lebih besar agar tidak membeku selama bulan-bulan musim dingin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sylvia. Kepada Sylvia, saya persilakan. Baik, materi berikutnya yaitu mengenai tanah dan komposisinya. Baik, materi pertama yaitu mengenai 5 faktor yang terlibat dalam pembentukan tanah. Yang pertama ada bahan induk, yang merupakan bahan asal terbentuknya tanah. Sifat bahan induk ini akan sangat memengaruhi sifat tanah yang dihasilkan. Bahan induk tanah dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu ada batuan beku, yang merupakan hasil dari pembekuan magma. Yang kedua ada batuan sedimen atau endapan, yang dibedakan menjadi endapan tua, yaitu endapan yang umumnya berada di laut dan diendapkan berjuta tahun yang lalu. Sedangkan endapan baru yaitu endapan yang masih baru, sehingga belum menjadi batu. Kemudian ada batuan metamorfos, yang merupakan batuan yang berasal dari batuan beku atau sedimen, yang karena tekanan dan suhu tinggi akan berubah menjadi batuan jenis lain. Berikutnya yaitu iklim, yang merupakan faktor yang sangat penting dalam pembentukan tanah. Komponen iklim yang paling penting dan berperan aktif yaitu pertama suhu, yang merupakan faktor sangat penting dalam kecepatan reaksi kimia tanah. Setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius akan mempercepat reaksi kimia 2 kali lipat. Kemudian, curah hujan adalah faktor yang sangat penting dalam pelarutan dan pengangkutan, pencucian koloi tanah, dan kation yang dikandung tanah. Selanjutnya yaitu topografi, yang merupakan perbedaan tinggi atau bentuk wilayah suatu daerah, termasuk di dalamnya perbedaan kecuraman dan bentuk lereng. Topografi ini memengaruhi pembentukan tanah dengan cara yang pertama, memengaruhi jumlah air hujan yang meresap atau ditahan oleh tanah. Yang kedua, memengaruhi kedalaman air tanah. Yang ketiga, memengaruhi besarnya erosi. Dan yang keempat, mengarahkan gerakan air dan bahan yang terlarut di dalamnya. Selanjutnya yaitu ada faktor biotik. Faktor biotik dalam pembentukan tanah yaitu tumbuhan, hewan, bakteri, dan jamur. Semua faktor biotik ini berkontribusi pada pembentukan tanah. Contohnya,
Akar tanaman dapat berfungsi untuk memecah bahan induk, memperlancar proses pelapukan, dan mengurangi erosi. Selanjutnya adalah waktu, yang merupakan elemen penting dalam pembentukan tanah. Mengapa? Karena pelapukan material batuan, akumulasi, penguraian, mineralisasi bahan organik, hilangnya mineral dari permukaan atas, dan pergerakan material ke bawah melalui tanah, semuanya membutuhkan waktu yang cukup lama. Berdasarkan waktu pembentukannya, tanah dibedakan menjadi yang pertama, tanah muda, kedua, tanah dewasa, dan ketiga, tanah tua, yang bisa dilihat dari gambar berikut. Gambar yang pertama atau gambar A ini merupakan bahan induk. Gambar yang kedua ini merupakan tanah muda yang baru terdiri dari 2 lapisan. Gambar yang C ini merupakan tanah dewasa yang telah terdiri dari 3 lapisan. Dan gambar yang D ini merupakan tanah tua yang telah terdiri dari 4 lapisan. Selanjutnya yaitu komponen tanah. Tanah berkembang dari bahan mineral yang berasal dari batuan induknya dan bahan organik yang berasal dari makhluk hidup yang terdapat di sekitarnya. Bahan-bahan ini membentuk bagian padat tanah yang dinamakan dengan kerangka tanah. Bahan mineral tanah terdiri atas partikel yang berukuran sangat beragam, yaitu dari yang berukuran sangat kasar, pasir, kerikil, dan batu, hingga yang berukuran halus, debu dan liat. Perbandingan fraksi pasir, debu, dan liat disebut dengan tekstur tanah. 3 fase komponen penyusun tanah. Yang pertama yaitu ada fase padat, bahan mineral dan bahan organik. Yang kedua ada fase cair yang terdiri dari air, dan yang ketiga ada fase gas atau udara. Komponen penyusun tanah. Tanah ideal umumnya terdiri dari 45% bahan mineral, 5% bahan organik, 25% air, dan 25% gas. Komposisi presentase penyusun tanah tersebut bervariatif dan fluktuatif sangat bergantung dari kondisi lingkungan serta tindakan yang kita berikan pada tanah. Selanjutnya yaitu ada karakteristik tanah. Yang pertama adalah tekstur tanah. Tekstur tanah adalah proporsi partikel tanah dengan ukuran yang berbeda-beda. Tanah diklasifikasikan berdasarkan tekstur dengan menentukan proporsi pasir, lanau, dan lempung. Tekstur tanah sebagian diwarisi dari bahan induk, dan sebagian lagi merupakan hasil dari proses pembentukan tanah. Berdasarkan sistem United States Department of Agriculture, tekstur tanah dikelompokkan dalam 12 golongan, yang dapat dilihat sendiri mulai dari golongan pertama sampai golongan ke-12. Nama tekstur tanah menunjukkan presentase berat setiap fraksi mineral tanah hingga batas tertentu. Penamaan ini dipermudah dengan menggunakan segitiga tekstur tanah. Grafik tekstur tanah menunjukkan presentasi lempung yang ukurannya kurang dari 0,002 mm, lanau atau debu 0,002 sampai 0,05 mm, dan pasir 0,05 sampai 2,0 mm pada tekstur tanah dasar. Cara menentukan jenis tekstur tanah melalui segitiga tekstur ini, pertama adalah sebagai berikut. Misalnya, tanah dengan 60% pasir, pertama kita tarik garis lurus dari angka 60% ini. Nah, 30% debu atau silt, kita tarik garis lurus dari angka 30 ke sini. Kemudian, 10% lempung atau clay, tarik garis lurus dari angka 10 ini ke sini. Kemudian, ditemukan titik potong dari ketiga garis ini di daerah sandy loam. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tanah tersebut merupakan tanah yang bertekstur lempung berpasir atau sandy loam. Karakteristik tanah yang selanjutnya adalah warna tanah. Warna tanah adalah salah satu karakteristik yang paling mudah ditentukan. Warna tanah merupakan sifat yang penting. Sifat ini erat kaitannya dengan kandungan bahan organik, iklim, drainase, serta mineral yang dikandung oleh tanah. Seperti bahan organik, terutama humus, membuat tanah menjadi gelap atau hitam. Kedua, oksida besi memberi warna tanah mulai dari coklat kekuningan sampai merah. Ketiga, oksida mangan memberi tanah warna keunguan sampai hitam. Keempat,
Kuarsa, kaolin, gipsum, kalsium karbonat, dan magnesium memberi tanah warna keputihan dan keabu-abuan. Selanjutnya, bercak dengan berbagai corak coklat kekuningan dan abu-abu menunjukkan tanah yang tidak memiliki drainase yang baik atau tanah yang jenuh oleh air. Selanjutnya adalah struktur tanah. Struktur tanah pada hakikatnya adalah gabungan antara partikel tunggal tanah dalam bentuk gumpalan agregat yang dibatasi oleh bidang belah alami. Penggabungan ini terjadi karena adanya partikel halus tanah, terutama liat dan humus. Jenis struktur tanah. Yang pertama, tanpa struktur yang terdiri dari butiran lepas yang merupakan struktur yang memiliki sifat setiap partikel tanahnya ini terlepas satu sama lain dan masif, yaitu seluruh massa tanah memadat tanpa menunjukkan adanya celah atau retakan. Berstruktur yang terdiri dari butir, yaitu partikel primer tanah bergabung dalam membentuk struktur butir atau bulat. Lempeng yang dicirikan oleh ukuran horizontalnya ini lebih besar dibandingkan dengan ukuran vertikalnya. Kemudian ada gumpal yang dicirikan oleh ukuran vertikal dan horizontalnya yang hampir sama, dan prisma yang memiliki ukuran vertikal lebih besar dibandingkan dengan ukuran horizontal. Selanjutnya yaitu ada struktur tanah yang hancur, yaitu ada lumpur. Lumpur ini, apabila tanah, terutama yang kaya akan tanah liat, diolah pada saat jenuh air, maka akan terbentuk lumpur. Berikut adalah contoh dari gambar struktur tanah. Ada prismatik, ada granular, dan ada blocky. Selanjutnya yaitu ada kedalaman tanah. Kedalaman tanah bervariasi di seluruh landscape, tergantung pada kemiringan, pelapukan, bahan induk, dan vegetasi. Di tanah datar, di dasar lereng, dan di dataran aluvial, tanah cenderung dalam. Sementara itu, tanah di punggung bukit dan lereng curam cenderung dangkal dengan batuan dasar dekat dengan permukaan. Selanjutnya ada kelembapan tanah. Rezim kelembapan tanah untuk kedalaman antara 10-90 cm. Yang pertama yaitu ada akuik. Akuik ini merupakan tanah yang sering jenuh air sehingga terjadi reduksi yang ditunjukkan oleh karatan dan nilai kromanya yang rendah. Kedua ada aridik atau torik, yaitu tanah yang tidak pernah lembab 90 hari berturut-turut atau lebih pada setiap tahun. Ada perudik, yaitu curah hujan setiap bulan selalu melebihi evapotranspirasi. Kemudian ada udik, merupakan tanah yang tidak pernah kering 90 hari setiap tahun. Kemudian ada ustik, tanah setiap tahunnya itu kering lebih dari 90 hari atau kurang dari 180 hari. Ini berikutnya yaitu mengenai horizon-horizon dalam profil tanah. Horizon tanah adalah lapisan-lapisan tanah yang terbentuk karena hasil pembentukan tanah yang hampir sejajar dengan permukaan tanah. Berikut adalah representasi umum profil tanah yang paling sederhana yang terdiri dari 4 horizon, yaitu ada horizon O, horizon A, horizon B, dan horizon C. Horizon O merupakan lapisan permukaan atau lapisan organik yang didominasi oleh bahan organik yang terdiri dari bahan tumbuhan yang sebagian membusuk, seperti daun, ranting, dan lumut. Kemudian ada horizon A, merupakan berada di permukaan tanah, terdiri atas campuran antara bahan organik dan bahan mineral. Horizon A ini merupakan horizon pencucian atau eluviasi dari bahan-bahan seperti liat, asam-asam organik, serta kation tanah, terutama Ca2+, K+, Na+, dan Mg2+. Selanjutnya adalah horizon B, yang merupakan horizon penimbunan eluviasi bahan-bahan tercuci dari horizon A. Selanjutnya ada horizon C, merupakan material tidak terkonsolidasi yang berasal dari bahan induk aslinya, asal tanah dikembangkan. Selanjutnya yaitu ada kapasitas lapang tanah. Kapasitas lapang adalah kandungan air yang dimiliki oleh tanah pada saat terhentinya infiltrasi. Pada tanah yang memiliki drainase yang baik, kondisi ini biasanya tercapai 2 atau 3 hari setelah hujan. Kapasitas tanah ini sangat erat kaitannya dengan tekstur tanah dan sangat dipengaruhi oleh kandungan bahan organik tanah, jenis mineral, dan struktur tanah. Contohnya, liat akan lebih mudah menahan air tanah, tetapi air yang ditahan ini lebih sulit dibebaskan dibandingkan dengan yang dilakukan oleh pasir.
Selanjutnya, bahan organik tanah memiliki kemampuan menahan air tanah yang sangat besar, sehingga tanah yang kaya bahan organik menunjukkan kemampuan menahan air yang lebih tinggi. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.